Oke. Ah, jadi pada saat Bapak Ibu nanti menerima paket, Bapak Ibu tulis di formulir yang disertakan dan kemudian melaporkan melalui WA dan dimasukkan ke cold chain. Itu saja sih. Oke, kita langsung pembahasan dengan untuk pelaporan dengan WhatsApp. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan kita temperatur monitoring study ini, saya singkat TMS, Bapak Ibu bisa mencari bahan apapun ada di link ini, https s.id slash garis miring TMS 2025. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan dapat web seperti ini. Nah, untuk dashboardnya, Bapak Ibu bisa klik ini. Untuk lapor WA, kalau Bapak Ibu mau lapor lewat komputer bisa diklik, di HP juga bisa diklik, nanti akan ada langsung ke aplikasi WhatsApp. Terus untuk cara lapor melalui WA seperti apa, jadi presentasi ini Bapak Ibu bisa klik di cara lapor WA, nomor paket dan tujuan pengiriman ini caranya semua. Untuk Bio Farma Notes ini hanya untuk tim Bio Farma. Kemudian kalau presentasi isinya adalah semua presentasi yang ada. Kemudian form dan lampiran itu semua form dan lampiran yang diperlukan juga, tetapi Bapak Ibu eh, di setiap paket sudah dilampirkan form dan lampiran yang diperlukan. Kalau ada apa-apa bisa kontak Pak Devi atau Pak Yusron. Nah, bisa diklik di sini juga. Seperti itu. Jadi tahapannya itu nanti kesepakatannya adalah lapor masuk, lapor keluar, dan lapor kirim balik. Maksudnya masuk itu masuk cold chain ya, masuk cold room, atau masuk refrigerator, atau masuk vaksin karier. Lapor keluar juga, kalau sudah dikeluarkan dari tempat penyimpanan, itu maksudnya lapor keluar. Nah, maksudnya lapor kirim balik ini nanti setelah dari posyandu dikirim ke puskesmas. Nah, puskesmas mau kirim kirim ke kabupaten atau mau kirim ke pusat langsung. Nah, ini eh, baru melakukan lapor kirim balik. Jadi tujuannya hanya pada waktu Bapak Ibu mengirim langsung ke pusat. Seperti itu. Oh, ini definisinya. Saya sudah sebutkan tadi ya. Jadi lapor masuk atau dan lapor keluar seperti apa. Kemudian laporan ini berdasarkan form monitoring 3 yang juga disertakan di setiap paket. Yang harus diketahui adalah nomor paket, kemudian lokasi, tanggal dan jam masuk keluarnya cold chain, jenis peralatan yang dipakai, kantong esnya, dan identitas pelapor. Nah, untuk nomor paket, Bapak Ibu bisa melihat di belakang log tag-nya. Ada nomornya. Nah, untuk kabupaten dan provinsi mirip. Nah, untuk puskesmas ada perbedaan sedikit karena puskesmas akan mengirim ke posyandu sehingga ada perbedaan karena pada saat posyandu disebut sebagai sesi imunisasi luar gedung. Jadi akan ditanyakan desanya, jarak satu arah. Jadi kalau menuju posyandu itu berapa kilometer, kemudian waktu ke desa tersebut itu berapa jam dalam hitungan jam ya. Nah, untuk log tag lokasinya seperti ini, hasil kesepakatan di Makassar. Nomor paketnya, Bapak Ibu bisa melihat kalau Maluku pasti diawali dengan nomor 881 dan hanya ada 4 paket, maka ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau Nusa Tenggara Timur, awalnya adalah 53 dan kemudian baru diikuti nomor paketnya 1, 2, 3, 4. Papua 91 dan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ini tujuan puskesmasnya, tujuan posyandunya. Nah, untuk pelaporan melalui WhatsApp, eh, nomornya Bapak Ibu bisa catat 0813 1700 8100. Silakan dicatat di kontak masing-masing. Nah, nanti kata kunci yang kita pakai adalah TMS. Kalau Bapak Ibu pernah
ikut MR, MR dulu atau polio mungkin ya. Polio di Papua tidak. Oke. eh Bapak Ibu pernah melakukan pelaporan melalui WhatsApp juga dan kita menggunakan kata kunci MR waktu itu ya. Kalau sekarang karena untuk penelitian ini kita memakai kata kunci TMS. Nah, karena Bapak Ibu kalau untuk yang di Makassar sudah terdaftar semua, jadi tidak perlu registrasi. Dan pada waktu melapor pertama kali juga tidak akan diarahkan ke registrasi kalau sudah pernah mendaftar. Tetapi untuk Bapak Ibu yang dari Puskesmas, pada saat Bapak Ibu mengetik TMS, kemudian dikirim ke nomor 0813 1708100, maka Bapak Ibu akan langsung diarahkan untuk ke pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran seperti ini yang ditanyakan. Jadi ini caranya saja langsung. Ketik TMS, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pendaftaran dan akan ditanya instansinya. Untuk menjawabnya, klik menu ini, nanti akan keluar Kemenkes, Bio Farma, Dinkes, Kabupaten, Kes Provinsi. Nah, Bapak Ibu pilih yang Puskesmas, kalau Puskesmas. Ini contohnya saya klik Puskesmas, kemudian akan ditanyakan nama, tidak usah disebut gelarnya, langsung saja ini saya mendaftarkan diri sendiri namanya Ambarwati. Kemudian akan ditanyakan kode provinsi. Nah, untuk kode provinsi Bapak Ibu ketik 4 angkanya. Kalau Maluku 8.100, Nusa Tenggara Timur 5.300, Papua 9.100. Ini saya contohkan ambil 9.100. Kemudian ditanyakan kode kabupatennya. Kode kabupatennya eh, 4 angka juga. Jadi silakan sesuai dengan kondisi kabupatennya. Kalau saya contohkan Sarmi, makanya saya ketik 9110. Selanjutnya akan ditanyakan kode puskesmasnya. Kode puskesmasnya ini kode puskesmas hanya untuk keperluan ini saja ya, bukan kode puskesmas resmi. Karena saya tadi pemilih Kabupaten Sarmi, saya pilih PKM 09 atau PKM 10. Jadi saya pilih Sarmi, maka saya ketik PKM 09. Jadi sesuaikan dengan puskesmasnya. Kalau saya ketik, saya kirim dan akan ada konfirmasi. Eh, Nama Ambarwati, Provinsi Papua, Sarmi, instansinya Puskesmas Sarmi, nomor HP-nya sekian. Apakah data ini sudah sesuai? Kalau iya, klik ya. Kalau tidak, nanti akan balik lagi ke pertanyaan pertama. Dan pastikan Bapak Ibu sudah dapat terima kasih ini. Terima kasih Anda sudah terdaftar. Kalau belum ada pesan ini, berarti ada masalah. Mungkin dicoba lagi sejam 2 jam lagi. Itu untuk registrasinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, saya lanjut. Nah, untuk lapor masuk, seperti yang saya jelaskan tadi, lapor masuk itu bukan pada waktu menerima, tetapi lapor pada saat mau dimasukkan ke cold chain. Bisa saja eh, kurirnya itu datang hari Jumat, Bapak Ibu baru memasukkan hari Sabtu. Bisa saja toh? Itu. Nah, untuk melaporkan masuk sama kita pakai kata kunci TMS, klik ketik TMS, kemudian kirim ke nomor 0813 1708100 dan akan keluar pertanyaan ini. Ketik atau milih penuhnya, kalau mau, kenapa terpotong? Kalau mau lapor masuk, maka Bapak Ibu klik di paket masuk. Jadi kalau klik menu akan keluar yang sebelah kanan ini. Klik saja paket masuk, kemudian kirim. Kirim pakai tanda panah hijau ini, yang nomor 4. Maka akan langsung ke eh, sistem pelaporan masuk. Nah, pada saat sudah masuk, akan ditanyakan nomor paketnya. Jadi, karena saya Puskesmas Sarmi, harusnya saya dapat nomor paket 9101. Harusnya. Kalau nanti berbeda
paketnya, Bapak Ibu bisa bisa lapor ya. Kemudian paling gampang Bapak Ibu lihat di balik log tag-nya akan ada nomor empat angka itu. Silakan Bapak Ibu ketik di sini. Jadi ini harusnya 9101, makanya saya ketik 9101. Kalau kemudian saya ketik, maka akan ada konfirmasi apakah benar ini. Nomor paketnya 9101, nomor serial logernya sekian. Bapak Ibu bisa melihat di depan log tag itu ada nomor serialnya nanti. Nomor serialnya sama nggak? Itu. Nah, kalau sudah, oke, klik ya. Maka akan ditanya menerima paket ini dari mana. Nah, bisa saja dari provinsi langsung atau dari kabupaten atau dari Bio Farma langsung kan. Jadi klik menu maka akan keluar pilihan. Jadi kalau terima dari puskesmas mungkin terimanya dari kabupaten. Kemudian klik nomor 9. Nah, setelah itu akan ditanya apakah akan memasukkan ke cold chain hari ini. Kalau klik hari ini, Bapak Ibu tidak akan ditanyakan tanggalnya, karena akan otomatis keluar tanggal. Tapi kalau Bapak Ibu klik hari lain, yang nomor 10 ini, maka akan ditanyakan tanggalnya berapa. Ketik tanggal masuk dengan format DD, MM, YYY. Maksudnya DD itu 2 angka tanggal, garis miring MM 2 angka bulan. Jadi kalau bulannya 5 sekarang berarti 05 nanti. YYY 4 angka tahun berarti 2025. Jadi saya ketik seperti ini 22 05 2025. Ah, seperti itu. Jangan salah formatnya Pak ya, nanti akan ditolak oleh sistem. Setelah tanggal akan ditanyakan jam berapa mau masuk. Nah, kenapa ditanyakan jamnya, jam dan menitnya? Karena nanti di logtag itu kan dia merekam continuous setiap detik, setiap menit suhunya. Jadi ini untuk mengonfirmasi bahwa pada jam sekian itu suhunya ternyata 35 derajat Celcius baru mau masuk ke cold chain atau refrigerator atau kulkas. Nah, jadi Bapak Ibu ketik nah, jamnya kalau misalnya jam 9 lewat 9 maka ketik 09.209. Jadi 2 angka ya. Terus eh, jam itu 00 sampai 24. Jadi umpama jam 6 sore, Bapak Ibu ketiknya 18. Terus pastikan titik dua. Kalau pakai titik, pakai koma segala macam, nanti akan balik lagi, ditanyakan lagi. Jadi akan stuck di, maksudnya akan pertanyaan terus, pertanyaan jam terus. Seperti itu. Silakan nanti dicoba saja. Terus eh, kemudian akan ditanyakan jenis cold chain yang dipakai untuk menyimpan paket. Jadi akan dimasukkan ke mana paket ini. Klik menunya, akan ada pilihan di sini. Ada cold room, ada PKS refrigerator, ada non PKS refrigerator, kulkas rumah tangga, atau lainnya. Nah, PKS refrigerator ini yang warna biru, yang domestik, itu pasti PKS. Mayoritas Bapak Ibu punya itu. Yang non PKS ini bisa ditanyakan. Jadi nanti jenis refrigeratornya Bapak Ibu apa? Kalau yang domestik pasti PKS ya. Kalau ada yang lain-lain, mungkin nanti ditanyakan ke kabupaten atau provinsinya. Apakah dia PKS atau non PKS. Kemudian klik nomor 15, kirim. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan ditanyakan lagi lokasi cold chain untuk menyimpan paket ini di mana? Di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, di Kabupaten Sarmi, atau di Puskesmas Sarmi. Bisa diketik angka 3 saja, kalau ini di Puskesmas Sarmi, karena saya di Puskesmas Sarmi, atau klik menu, maka akan keluar 1, 2, 3 dan tidak ada. Karena di Puskesmas Sarmi saya klik di nomor 3. Kenapa ada pertanyaan ini? Mungkin saja yang nanti membantu melaporkan itu dari kabupaten atau provinsi. Kalau tidak ada jaringan. Jadi kalau di kita kan sekarang internet lebih gampang daripada SMS. Nah, setelah dijawab nomor 3, akan ditanyakan untuk pakai nomor 9101 itu VPN-nya seperti apa. Nah, ini selanjutnya.
Jadi akan ada pertanyaan tentang VVM. Di situ ada dua vial nantinya, dua vial TD, vaksin TD. Yang pertama akan ditanyakan VVM-nya berapa. Diklik menu akan ada pilihan A, B, C, D. Bapak Ibu juga bisa langsung ketik A, B, C, D, nggak masalah juga. Tapi enak, enak menu, klik menu terus pilih. Nah, apabila Bapak Ibu ngekliknya itu C atau D, maka akan ada pertanyaan lanjutan. Apakah benar ini C atau D? Kalau benar ya, ya klik ya. Kalau salah ya klik tidak. Nanti, kalau klik tidak, nanti akan ditanyakan VVM-nya apa lagi. Seperti itu. Nah, setelah itu, ini dua kali ya ditanyakan karena ada dua vaksin. Nah, setelah VVM ditanyakan, akan ada pertanyaan, apa mungkin ada catatan, ada komentar atau apapun. Silakan ketik catatannya. Jadi Bapak Ibu langsung ketik saja. Mungkin kondisi paket lengkap, kondisi paket rusak, dan segala macam. Pokoknya infonya yang Bapak lihat di paket itu seperti apa. Kalau tidak ada, klik saja tidak ada. Nah, setelah itu akan ada konfirmasi. Berikut ini ringkasan laporan Anda, Ambarwati. Ambarwati, karena saya nama Ambarwati nah tadi. Di Sarmi untuk paket nomor 9101, nomor paket sekian, serial logernya sekian, VVMA BVM 1, BVM 2 berapa, asal paketnya kabupaten, kemudian cold chain-nya untuk menyimpan BKS, lokasinya di Puskesmas, tanggal 22, jam 9. Nah, kalau ini sudah keterangannya benar, klik ya. Kalau tidak, ya tidak. Kalau tidak, biasanya dia akan langsung ke pertanyaan pertama lagi. Tapi kalau benar, klik ya, dan pastikan Bapak Ibu menerima pesan terima kasih. Nah, kalau sudah ada pesan terima kasih, berarti data sudah masuk. Seperti itu. Nah, untuk lapor masuk selesai. Nah, untuk lapor keluar, sebagai berikut. Jadi maksudnya lapor keluar ini adalah keluar dari cold chain penyimpanan, masuk ke cold chain untuk transport. Jadi masuk vaksin karier. Nah, sama untuk melaporkan keluar, ketik saja TMS dan kirim ke nomor 0813 1700 8100. Kemudian akan ada pertanyaan pertama yaitu mau apa? Mau lapor masuk, mau keluar atau bagaimana? Klik menu, pilih paket keluar. Bisa diketik paket keluar, tapi kalau nanti ada spasi, ada koma segala macam itu nanti ditolak juga oleh sistem. Jadi klik menu saja, terus pilih paket keluar. Nah, akan ditanyakan nomor paketnya. Kok 9103? Maaf, ini mungkin campur-campur yang lama mungkin. Jadi harusnya saya ketik 9101. Jadi kalau sudah benar datanya, eh, klik ya, sama saja seperti tadi. Ini konfirmasi. Kemudian akan ditanyakan tujuan keluarnya kemana. Nah, kalau dari puskesmas, kemungkinan besar keluarnya adalah ke pos imunisasi. Jadi eh, klik menu, kemudian pilih nomor 8 ini, pilih pos imunisasi. Nah, akan keluar pertanyaan, ke pos imunisasi ini mau ke sesi dalam gedung atau keluar gedung? Kalau ke posyandu semua berarti sesinya luar gedung semua. Oke, jadi kalau Bapak Ibu klik keluar gedung yang nomor 9, eh, maka akan ditanyakan tiga pertanyaan tambahan, yaitu nama desa, jarak 1 arah dalam kilometer, waktu untuk mencapai desa tersebut dalam jam. Jadi ketik saja nama desanya, kemudian kilometernya berapa, perkiraan saja, kemudian jamnya, berapa jam untuk mencapai desa tersebut. Nah, itu kalau luar gedung. Terus, eh, selanjutnya akan ditanyakan, apakah Anda mengeluarkan paket dari Gojek hari-hari ini? Kalau iya, iya. Kalau tidak, hari lain, bisa saja laporannya keluarnya hari Jumat, lapornya hari Sabtu bisa saja. Jadi, eh, kalau harinya hari lain, klik hari lain. Kalau hari ini, ya hari ini. Ya, saya anggap ini hari. Kemudian, oh ini 9101 lagi.
Jam dan menit jamnya. Jadi sama seperti tadi jamnya berapa keluar. Jam 09.09. Kemudian keluar dimasukkan ke cold chain apa. Ditanyakan seperti itu, klik menu, maka di sini akan ada pilihan banyak. Yang sebelah kanan ini ada kendaraan berpendingin, cold box PKS, cold box non PKS, karton daur ulang, vaksin karier PKS, vaksin karier non PKS. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tahu apakah ini PKS atau tidak, kalau yang warna biru-biru itu biasanya PKS, jadi ya PKS saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu, foto saja terus ditanyakan ke Pak Devi atau Pak Yusron itu. Mungkin, atau ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi masing-masing. Seperti itu. Kalau termos es ya, klik termos es. Klik 17, maka kemudian akan ada pertanyaan lanjutan, pakai pendingin apa? Ice pack, conditioner ice pack, atau cool pack? Nah, saya tidak tahu di Puskesmas biasanya pakai apa? Cool pack harusnya. Jadi saya di sini klik cool pack, terus, nah setelah itu akan ditanyakan juga VVM-nya. VVM-nya A, B, C, D-nya. Tuh, jadi sama dengan yang masuk tadi. Kirim, kemudian akan ada catatan, ditanyakan catatan Anda. Apabila tidak ada, klik tidak ada. Apa, kemudian setelah ada catatan, Bapak Ibu akan menerima konfirmasi apakah benar data yang eh, ditulis tadi, dijawab tadi. Nah, data ini sebenarnya harus sama dengan yang di form. Jadi Bapak Ibu sebaiknya nulis di form baru lapor. Seperti itu. Jadi harus sama. eh, Kalau sudah benar datanya klik iya saja, maka akan dapat ucapan terima kasih sudah lapor. Terus di sini ada nomor ID laporan. Ini tanggal lapor, nomor paket, dan nomor telepon Bapak Ibu. Ini kalau ada apa-apa kita akan mengkonfirmasi apakah datanya salah atau tidak dari nomor ID ini. Udah, itu saja untuk lapor keluar. Itu, nah, untuk lapor kirim balik ini, nanti yang kirim balik ke pusat itu bisa puskesmas langsung, bisa dikirim ke kabupaten, nanti kabupaten yang kirim ke pusat atau dari provinsi. Silakan diatur saja, tetapi yang mengirim ke pusat akan yang melaporkan ini. Lapor kirim balik, eh, jadi ketika aja TMS, ada menu, pilih yang nomor 4, pengiriman kembali. Kemudian kirim, akan ditanyakan nama pengirimnya siapa. Jadi Bapak Ibu yang mengirim siapa, kemudian ditanyakan nomor paketnya, misalnya paket 5301, kemudian ada konfirmasi eh, keterangannya, kalau iya iya, tidak tidak, tanggal kirimnya kapan, kemudian perusahaan kurirnya apa, mungkin ini TKJNE, kemudian kirim nomor resinya, ditanyakan nomornya untuk melacak. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa kirim lewat Tokopedia mungkin, nah pasti tahu nomor resinya apa. Kemudian ditanyakan biaya yang dikeluarkan. 400.000, jadi tidak usah pakai titik koma. Kalau 400.000 berarti nolnya 5, seperti itu. Kemudian diminta untuk kirim fotonya. Kirim saja fotonya, di foto, kemudian dikirim. Nah, kemudian akan dapat konfirmasi, ya atau tidak. Kalau iya, klik ya. Kalau tidak, tidak. Nah, kalau sudah dapat ucapan terima kasih, berarti sudah selesai laporan Anda. Itu untuk lapor kirim balik. Jadi dari lapor masuk, lapor keluar, kemudian lapor kirim balik sudah selesai. Nah, untuk dashboardnya, Bapak Ibu juga bisa melihat di link link tadi itu, yang ini, mana ya? Nah, ini, klik dashboard, maka akan keluar dashboard. Nah, dashboard ini, kenapa ini? Dashboard ini untuk memonitor sudah sampai mana paketnya, karena ini membutuhkan waktu lama, mungkin lebih dari 6 bulan ya, atau 6 bulan. eh Kita lihat di sini Bio Farma sudah menyimpan sudah 3 hari.
Nanti keluarnya ini akan bervariasi kapan saja. Nah, pada saat nanti masuk di Provinsi Maluku, maka Bapak dari Provinsi Maluku akan melaporkan satu-satu ya. Jadi nanti akan lapornya 4 kali. Nanti pada waktu keluar juga 4 kali. Seperti itu. Yang kabupaten juga. Kalau yang dari puskesmas, karena dapat paketnya cuma satu, maka lapornya cuma sekali pada waktu masuk. Itu. Nah, untuk penyimpanan di Bio Farma dan provinsi nanti maksimal itu 6 minggu. Kemudian kalau di kabupaten kota dan puskesmas maksimal 3 minggu. Tuh. Nah, nanti di sini akan ada keluar warna-warna. Kalau sudah warna pink, Bapak Ibu sudah harus segera mengeluarkan ya. Itu. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu silakan praktek. Seperti akan ada 12 untuk praktek, terutama registrasinya. Silakan dicoba hari ini, eh, mungkin setelah ini, agar kalau ada permasalahan bisa langsung kita tangani, karena Bio Farma masih punya waktu 6 minggu untuk mengirim. Jadi kita masih punya waktu lah untuk memperbaiki kalau ada masalah seperti itu. Ini dashboardnya sudah, untuk remindernya nanti. Seperti itu. Itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau seperti ini memang harus dicoba langsung baru ada pertanyaan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat siang.